Ananda telah sekarang Ananda menyampaikan isi hati kepada Ibunda, yang sama persis dengan harapan Ibunda. Oleh karena itu, Anandaku, buah hati dan tumpuan harapan Ibunda, tidak ada kata lain kecuali sangat-sangat setuju dan merestui hubungan Ananda berdua untuk diteruskan ke jenjang perkawinan. Bukan main gembira, hati Airlangga mendengar penuturan ibundanya itu, yang ternyata sependapat dan merestui hubungan mereka. Bahkan, Airlangga tidak menduga sama sekali bahwa mereka telah dijodohkan sejak dahulu. Hatinya berbunga-bunga, membayangkan kebahagiaan hidup berumah tangga dengan jantung hatinya. Seorang gadis Jawa yang diidam-idamkan sejak pertama kali bertemu pujaan hatinya di Medang. Pengiriman ekspedisi ke Palembang yang dilakukan oleh Dharmawangsa pada tahun 990 dengan sejumlah besar pasukannya, tidak mendapatkan perlawanan dengan kekuatan penuh dari Sriwijaya. Hal ini tidak berarti bahwa Sriwijaya telah takluk dan kalah perang melawan Medang. Jika tentara Medang berhasil merebut kota-kota kecil di luar ibu kota Sriwijaya di Palembang tanpa mendapatkan perlawanan, bahkan tentara Sriwijaya lari tunggang langgang, bukan berarti Sriwijaya kalah, tetapi memang sengaja kota-kota kecil itu tidak dipertahankan karena dianggap kurang berarti. Hal ini juga merupakan strategi Sriwijaya untuk mengelabui Medang, agar Medang merasa menang, berbangga diri, kemudian lengah. Artinya, bahwa penyerangan Dharmawangsa ke Sriwijaya sebenarnya mengalami kegagalan dan Sriwijaya masih tetap eksis. Kenyataannya, tentara Medang juga tidak pernah berhasil menembus jantung kota Palembang yang memang dipertahankan dengan sungguh-sungguh oleh Sriwijaya. Dengan demikian, Dharmawangsa terpaksa harus puas dengan kemenangan semu tersebut. Pengiriman ekspedisi ke Palembang untuk menyerang Sriwijaya pada tahun 990 bagi Dharmawangsa adalah penyerangan besar-besaran yang tentunya menguras habis energi kerajaan Medang, yang ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Serangan dengan kekuatan penuh tersebut tidak berarti sama sekali bagi Sriwijaya yang masih tetap kokoh, bagaikan batu karang besar yang tak bergeming ketika dihantam ombak di sebuah teluk. Sebesar-besarnya ombak yang ada di sebuah teluk kecil, tentu tak akan mampu merobohkan karang besar yang sangat kokoh. Setelah itu, Dharmawangsa tidak pernah lagi mengirimkan ekspedisi ke Palembang untuk menyerang Sriwijaya karena hanya akan menuai kekecewaan belaka. Sriwijaya terlalu kuat bagi Medang, padahal Medang sudah dengan kekuatan penuh, perbekalan dan peralatan penuh, namun sama sekali tidak mampu menembus jantung kota di Palembang. Sistem penjagaan yang sangat bagus dan sangat kuat tidak berhasil dirobohkan oleh Medang. Serangan Medang yang hebat itu hanya ditertawakan saja oleh Sriwijaya. Pengerahan pasukan kerajaan Medang yang besar itu bagi Sriwijaya sama sekali tidak ada artinya. Seperti gigitan semut merah yang tidak mematikan, tapi menyakitkan hati. Serangan yang dilakukan Medang dianggap sesuatu yang sepele saja, mengingat kekuatan Sriwijaya yang begitu besarnya. Namun demikian bagi Sriwijaya, ekspedisi kerajaan Medang yang gagal itu telah mengusik kedaulatan, telah melukai Sriwijaya, yang dianggapnya sebagai tantangan yang harus diladeni agar di kemudian hari menjadi pelajaran berharga bagi Medang dan mungkin kerajaan-kerajaan lain akan coba-coba mengusik Sriwijaya. Oleh karenanya, Sriwijaya kemudian membuat rencana untuk mengadakan pembalasan pada saat yang dianggap tepat. Ini memang dendam yang berkepanjangan sejak dahulu kala. Untuk merealisasikan Sriwijaya tidak tergesa-gesa mengadakan pembalasan karena memerlukan strategi tersendiri. Medang tidak dianggap sebagai kerajaan besar yang kekuatannya sebanding dengan Sriwijaya. Untuk membalas sakit hatinya, cukup hanya dengan kekuatan yang sedang-sedang saja sehingga tidak perlu dilakukan langsung dari pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Oleh karenanya, kerajaan Worawari sebagai sekutu Sriwijaya sekaligus sebagai vasal, dan dianggap melebihi kekuatan Medang, telah diperintahkan untuk menghancurkan Medang. Kau Raja Worawari, apakah keberadaan kerajaan Medang di Jawa Timur cukup mengganggu? Kata Raja Sriwijaya kepada Raja Worawari ketika datang menghadap. Sebenarnya, Medang tidak pernah mengganggu Worawari dan sebaliknya. Namun, Raja Worawari segera dapat menangkap sinyal pembicaraan Maharaja Sriwijaya. Oleh karenanya, jawabannya pun segera mengarah pada satu titik tertentu. Meskipun tidak pernah mengganggu, namun Dharmawangsa adalah suatu ancaman yang sewaktu-waktu dapat membahayakan tidak hanya Worawari, tapi juga Sriwijaya.
Apakah Worawari tidak sanggup melawan Medang? Tanya Raja Sriwijaya memancing. Ampun, Baginda Raja, dengan keadaan seperti sekarang ini rasanya sulit bagi Worawari untuk mengalahkan Medang. Worawari tidak mempunyai cukup tentara, persenjataan, maupun perbekalan. Oh, kalau itu masalahnya, mudah diatasi. Jangan khawatir, semua pembiayaan dari Sriwijaya, termasuk melatih prajurit-prajurit baru di Worawari. Siapkan saja orang-orangnya, pelatih dan persenjataan serta perbekalan. Saya yang mencukupi. Bukan main gembira hati Raja Worawari karena mendengar bahwa semua pembiayaan akan dicukupi Sriwijaya. Hatinya berbunga-bunga, sebab apa yang diimpikannya selama ini untuk menghancurkan Medang akan segera terwujud, tanpa harus mengeluarkan biaya sendiri. Raja Worawari berangan-angan untuk memimpin langsung tentaranya ke Jawa Timur, yang selama ini belum pernah diketahuinya. Di samping itu, untuk menunjukkan kesungguhannya kepada Maharaja Sriwijaya bahwa ia adalah raja vasal yang benar-benar setia dan dapat diandalkan. Pada sisi yang lain bagi Sriwijaya, keputusan ini pun sangat menguntungkan karena biaya perang yang akan dikeluarkan jauh lebih kecil ketimbang semuanya dicukupi langsung dari Palembang. Dengan demikian akan lebih efisien karena lokasi kerajaan Medang di Jawa Timur, tempatnya tidak terlalu jauh dari Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Palembang yang harus menyeberang Selat Sunda, harus menyiapkan sejumlah kapal dan mengerahkan ribuan tentaranya. Padahal, Sriwijaya masih harus mempertahankan eksistensi perdagangan lautnya sebagai sumber utama yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan serta kemakmuran kerajaan dan seluruh rakyat di Sriwijaya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menghancurkan Medang juga tidak perlu terlalu besar. Sriwijaya hanya cukup memberikan dukungan biaya untuk memperkuat persenjataan dan perbekalan pasukan Worawari. Tidak perlu membiayai pasukannya sendiri. Hal ini sekaligus sebagai penjajakan seberapa besar kesetiaan Worawari terhadap Sriwijaya. Meskipun demikian, Sriwijaya tidak terlalu memberikan beban kepada Worawari karena dukungan dana yang diberikan sudah cukup memadai, bahkan berlebihan, namun tetap masih lebih kecil. Bahkan tidak ada setengah dari biaya yang harus dikeluarkan jika serangan terhadap Medang langsung dari pusat pemerintahan di Palembang. Kerajaan Worawari yang mengemban tugas dari Sriwijaya, mempunyai cukup waktu dalam mempelajari situasi Medang untuk kemudian menyusun sebuah rencana penyerangan besar-besaran. Demi Sriwijaya yang besar maka untuk mempertahankan kebesarannya, Worawari yang merasa dipercaya, mempunyai kebanggaan tersendiri dan berusaha dapat melaksanakan rencana penghancuri Medang dengan tuntas. Hal ini sangat penting bagi Worawari, demi kelangsungan hidupnya, demi kedekatannya dengan Sriwijaya dan demi beberapa hadiah menarik yang dijanjikan Sriwijaya. Jika tugas yang dibebankan di atas tanggung jawabnya telah berhasil dengan baik, Worawari akan menjadi anak emas Sriwijaya. Kewajiban menyetorkan sejumlah pajak dan hasil bumi tentu akan diturunkan atau dikurangi. Bahkan akan ada beberapa wilayah bebas pajak, atau mungkin Worawari karena jasanya yang besar kemudian sama sekali dibebaskan mengirim upeti ke Sriwijaya. Berarti Worawari akan kaya raya. Di samping itu, akan ada perlakuan khusus Sriwijaya terhadap Worawari. Sebuah perlakuan dan pengakuan yang amat sangat dibutuhkan. Jika ini yang terjadi, maka dapat dibayangkan betapa besar keuntungan yang akan diraup Worawari atas keberhasilannya menghancurkan Medang. Yang lebih penting lagi bagi Worawari, bahwa kerajaan vasal dari Sriwijaya itu dapat menghancurkan musuhnya tanpa mengeluarkan biaya yang berarti karena semua biaya yang harus dikeluarkan telah dicukupi oleh Sriwijaya. Jika biaya itu ditanggung sendiri oleh Worawari, sudah barang tentu kerajaan kecil sebagai vasal kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Banyumas itu tidak akan sanggup melaksanakannya. Selain itu, kehancuran Medang juga merupakan salah satu tujuan Worawari yang merasa bahwa keberadaan Medang merupakan momok yang harus dilenyapkan karena jelas-jelas telah mengganggu keberadaan Worawari. Kalau selama ini, Worawari tidak mempunyai keberanian yang cukup karena merasa berada di bawah kekuatan Medang. Namun dengan adanya dukungan Sriwijaya yang besar, telah memperbesar nyalinya, memperbesar semangatnya, dan memperbesar tekadnya untuk melaksanakan perintah Sriwijaya yang sekaligus merealisasikan apa yang telah dicita-citakan untuk melenyapkan Medang. Dukungan biaya yang tidak kecil menyebabkan Worawari
Wari dapat membiayai semua persiapan yang diperlukan yang selama tidak mudah diperoleh. Perlengkapan perang dan jumlah tentara yang sudah lama sangat diinginkan oleh sang raja. Kini saatnya merealisasikan semua angan-angannya, semua cita-citanya. Raja terobsesi oleh pikirannya. Sudah sejak lama dia mendambakan persenjataan yang lengkap, jumlah pasukan perang yang banyak dan tangguh, serta perbekalan yang berlimpah. Kelengkapan persenjataan akan sangat mendukung moral prajurit. Harus ada yang dibanggakan dan diandalkan oleh pasukan perangnya karena akan meningkatkan semangat juang mereka. Semangat inilah yang diharapkan dapat membawa keberhasilan. Kini, Worawari berada di atas angin. Dengan persenjataan yang lengkap dan jumlah tentara yang sangat banyak serta perbekalan yang berlimpah, mereka berani menghadapi siapapun, tentara dari kerajaan manapun kecuali Sriwijaya tentunya. Nanti setelah Medang dapat dihancurkan, Worawan merencanakan ekspansi ke seluruh Jawa, namun masih tetap mengakui kedaulatan Sriwijaya. Rencana perhelatan besar di Taumlang ibu kota kerajaan Medang, yaitu acara pernikahan Dyah Sri Laksmi dengan Air Langga oleh kerajaan Worawari dipandang sebagai titik kelemahan bagi pertahanan Medang karena biasanya selama berhari-hari semua pembesar kerajaan akan disibukkan oleh persiapan-persiapan yang menyita banyak perhatian, menguras energi dan kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan lain seperti faktor keamanan, urusan-urusan pemerintahan dan lain sebagainya. Situasi dan kondisi seperti itu akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan pesta pernikahan yang memerlukan waktu agak lama, bahkan akan berlangsung terus sampai beberapa hari setelah perhelatan. Hal ini dapat dimaklumi karena pesta yang digelar oleh Dharma Wangsa, bukan pesta biasa. Perhelatan itu akan melibatkan dua kerajaan besar, yaitu Medang dan Udayana. Di samping itu, juga terbetik berita bahwa Dharma Wangsa akan melaksanakan Dharma dengan menjamu seluruh rakyat Medang. Diperkirakan oleh Worawari, bahwa selama itu pula penjagaan keamanan agak diperlonggar dan hanya akan dijaga oleh beberapa orang prajurit saja agar tidak ada kesan menakutkan para tamu undangan dan rakyat Medang secara umum. Kelemahan itu akan dimanfaatkan oleh Worawari untuk merealisasikan rencananya. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Kalau ingin tujuannya tercapai, maka harus disusun rencana yang matang, yang tidak boleh meleset sedikit pun, termasuk jadwal waktu dan detail rencana penyerangannya. Masa depan Worawiri sangat ditentukan dari berhasil dan tidaknya penyerangan terhadap Medang. Telik Sandi andalan segera dikirim ke Medang untuk mempelajari situasi, peta kekuatan, dan medan yang secara umum belum dikenali oleh pasukan Worawari. Dengan penyamaran yang sempurna, para Telik Sandi dalam waktu yang tidak terlalu lama telah berhasil melaporkan apa yang menjadi tugasnya sehingga sebelum berangkat ke Medang, Raja Worawari sudah mendapatkan gambaran secara umum tentang kekuatan Medang, bahkan detail rencana acara perhelatan besar yang akan diselenggarakan oleh Dharma Wangsa. Setelah itu, Raja Worawari segera menyusun rencana penyerangan ke Medang. Ekspedisi itu dipimpin sendiri olehnya. Pasukan yang dipersiapkan kerajaan Worawari tidak tanggung-tanggung. Lebih dari 3.000 pasukan dengan senjata lengkap telah diberangkatkan dari Jawa Tengah sekarang Banyumas menuju ibu kota Medang di Taumlang, Jawa Timur, melalui jalan darat. Sepanjang perjalanan, para tentara Worawari hanya sekali-sekali saja mengucapkan yel-yel untuk membangkitkan semangat para prajurit. Tidak seperti biasanya jika akan berangkat perang melawan kerajaan-kerajaan kecil yang selama ini dilakukan. Tingkah laku masa prajurit yang bersenjata lengkap dan jumlahnya ribuan, tampak gegirisi, mempunyai semangat dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Masing-masing pribadi prajurit merasa mempunyai teman dengan jumlah yang demikian banyak, yang otomatis dapat mendongkrak keberanian mereka sehingga berani melawan siapa saja. Namun, belum tentu demikian kenyataan di medan perang. Jika persenjataan musuh tampak lebih lengkap dengan strategi perang yang lebih jitu serta kemampuan memainkan senjata berada di atas rata-rata prajurit Worawari, tentu akan segera menciutkan nyali. Terlebih lagi, ketika mereka mulai terdesak atau terkepung musuh, mereka sudah merasa kalah sebelum benar-benar berhadap-hadapan dengan musuh yang lebih kuat tersebut. Hal seperti itu sudah berkali-kali terjadi. Moral tentara Worawari hanya tinggi ketika dalam perjalanan perangnya saja, yang kemudian lunglai dan patah semangat ketika menderita kekalahan telak. Beraninya kalau kawannya banyak, terlebih lagi karena mereka bersenjata.
Namun jika sendirian saja dan tidak bersenjata, mereka bukan apa-apa, tidak berarti apa-apa, dan tidak ada apa-apanya. Tetapi kali ini, meski tidak ada yang memakai cadar untuk menutup wajah dan sekaligus mulut, tidak ada suara lain kecuali hentakan ribuan kaki dan derit roda-roda kereta kuda dan sekali-sekali ringkik kuda yang kecapaian. Moral tentara Worawari benar-benar tidak pernah seperti saat itu. Semangatnya begitu menyala-nyala karena terpicu oleh bantuan Sriwijaya. Mereka seperti tidak kenal lelah. Prajurit Worawari dalam perjalanan panjangnya menuju Medang baru istirahat ketika matahari sudah agak lama tenggelam agar tidak banyak membuang waktu dan segera tiba di Medang. Mengingat bahwa pesta pora perhelatan besar yang direncanakan Dharmawangsa tinggal beberapa hari lagi, di Ren. Tentara kerajaan Worawari sudah menduga bahwa pada hari pelaksanaan pesta tersebut, penjagaan pasti diperlonggar karena memberi kesempatan kepada